salam sejahtera dan stay at home. Baik, untuk pertemuan yang kali ini, yang kesekian kalinya, kita akan berkenalan dengan salah satu Sri Kandi kita. Salah satu Sri Kandi yang ada di SMK Negeri Sawungu. Beliau adalah WKS 1 atau Waka Kurikulum. Sebelumnya saya perkenalkan ya, di sebelah kiri saya ini adalah Ibu Nimas. Beliau adalah Waka Kurikulum di SMK Negeri Sawungu. Untuk kali ini Bu Dimas akan menyampaikan tentang proses pembelajaran jarak jauh. Jadi nanti ini kan perlu kita ketahui ya, kita ini kan sedang adanya dengan COVID-19 atau coronavirus disease 19. Jadi untuk pembelajaran pun juga kita terkena dampaknya. Jadi kita tidak mungkin untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran secara tatap muka. Nah, oleh karena itu maka pembelajarannya akan secara online atau daring. Di sini nanti Bu Dimas selaku Waka Kurikulum akan menyampaikan tahapan-tahapan proses-proses untuk pembelajaran jarak jauh itu seperti apa. Nah, silakan Bu Dimas untuk bisa disampaikan kepada adik-adik kelas 10 nih, sebenarnya pembelajaran jarak jauh itu seperti apa sih, tahapan-tahapannya, proses-prosesnya. Itu pasti kan mereka masih baru ya, apalagi waktu di SMP itu kan untuk proses pembelajaran jarak jauh kan tidak sedetail mungkin seperti yang akan ada di SMK. Bu Dimas. Baik, terima kasih Pak Afrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 10, berbahagia sekali hari ini bisa bertemu dengan kalian walaupun secara daring. Berikut akan saya sampaikan terkait dengan persiapan pembelajaran jarak jauh di SMK Negeri Sawungu, di mana kegiatan ini sudah diawali di pembelajaran jarak jauh tahap pertama, yaitu begitu wabah COVID melanda di Indonesia. Dan untuk tahun ini, tahun pelajaran baru ini, di tahun pelajaran 2020-2021, proses pembelajaran jarak jauh masih akan berlangsung dengan batas waktu yang belum kita ketahui, tergantung nanti regulasi yang akan kita terima dari dinas provinsi maupun dinas pendidikan. Nah, untuk langkah-langkahnya, nanti setelah adik-adik kelas 10 ini mengikuti MPLS, nanti akan ada grup WA dulu, grup WA dari masing-masing wali kelas, yang nanti grup WA tersebut akan di-share oleh wali kelas atau mungkin dari kesiswaan, dan nanti untuk kelas 10 bisa masuk ke grup WA tersebut. Grup WA tersebut utamanya nanti adalah untuk mendapatkan data awal tentang anak-anak kelas 10, tentang ketersediaan perangkat, kemudian tentang hal-hal lain yang terkait dengan proses pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian untuk di SMK Negeri Sawungu sementara ini untuk proses keseragaman untuk PJJ ini itu menggunakan Google Classroom. Namun ini bukan satu-satunya media untuk melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh. Bagi yang tidak memungkinkan untuk mengikuti dengan Google Classroom, nanti bisa konfirmasi kepada wali kelas agar tetap bisa mengikuti proses pembelajaran dengan keadaan atau yang ada saat ini pada anak-anak kelas 10 ya. Jadi nanti kalau sudah masuk di grup kelas bersama wali kelas di sana, nanti wali kelas akan mencari informasi terkait kesiapan untuk mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Jika memang tidak memungkinkan sama sekali, maka nanti akan dicarikan solusi bagaimana untuk bisa mengikuti tersebut. Namun kalau saat ini kalau dilihat mungkin lebih dari 90% siswa itu memiliki HP Android. Nah, ini yang akan bisa untuk mengikuti PJJ dengan Google Classroom. Google Classroom ini sudah dibuat untuk masing-masing guru, untuk masing-masing mata pelajaran. Nah, nanti komunikasi untuk bisa masuk ke Google Classroom, kode kelasnya akan dikirim oleh wali kelas untuk semua mata pelajaran atau semua guru yang mengampu di kelas tersebut. Nah, jika sudah masuk di Google Classroom, maka nanti Bapak Ibu guru akan memberikan materi atau pelajaran melalui Google Class-nya tersebut.
Jadi sama seperti kalau kita mengikuti pembelajaran biasa di kelas. Jadi kalau misalnya jadwal pertama kalau ada bahasa Indonesia, jam kedua matematika dan seterusnya, itu akan masuk di kelasnya. Nah nanti anak-anak menyesuaikan saja. Sekarang jam pertama apa? Oh masuknya matematika, berarti masuk ke kelas matematika. Jam kedua, tiga bahasa Indonesia, masuk ke kelas bahasa Indonesia. Ibaratnya kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Lalu bagaimana jika tidak memungkinkan mengikuti melalui Google Classroom? Nah ini yang perlu diperhatikan bagi yang tidak memungkinkan sama sekali karena mungkin hambatan, mungkin sinyalnya tidak ada, mungkin perangkatnya tidak ada, atau hal-hal lain yang tidak memungkinkan ikut dengan media Google Classroom, segera konfirmasi ke wali kelas. Kalau memang itu hanya bisa melalui SMS, maka kita akan atasi. Jika ternyata hanya bisa menggunakan aplikasi lain, harus segera. Karena yang kami inginkan adalah anak-anak tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan keadaan yang saat ini memang seperti ini tanpa memaksakan diri. Ya, jangan tanpa memaksakan diri. Tetapi akan lebih baik lagi jika anak-anak bisa menyesuaikan karena mau tidak mau, karena hal ini harus diatasi sehingga kalau sudah bisa masuk Google Classroom nanti akan bisa mengikuti semuanya. Bapak Ibu guru akan menyampaikan baik itu teori atau praktek atau mungkin video-video pembelajaran dan lainnya di sana sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu guru masing-masing. Kemudian ulangan juga di kelasnya tersebut. Kemudian karena kita belum tahu kelas ini mau sampai kapan, seandainya ini nanti sampai ulangan semester ataupun mungkin tengah semester, itu pun tetap menggunakan sarana online karena kegiatan ini juga sudah pernah dilaksanakan ketika di tahap 1 yaitu mulai bulan Maret sampai bulan Juni kemarin. Nah, untuk itu, untuk kegiatan ini kalau sekarang sudah bisa mengikuti secara online, saya yakin kalian akan bisa mengikuti ini dengan baik. Ya. Tidak ada yang mudah, maksudnya tidak ada yang sulit, tapi semuanya mudah. Ya, kita harus tekankan itu. Jadi kalaupun ada masalah, segera konfirmasi ke wali kelas. Ini yang terpenting. Sehingga nanti pihak sekolah akan bisa mengambil langkah-langkah solusinya. Apakah harus mengirim materi lewat jalur yang mana? Ini yang terpenting. Karena tahap pertama bagi Bapak Ibu wali kelas adalah mengetahui bagaimana siswa kelas 10 memiliki kesiapan untuk mengikuti pembelajaran online. Ya. Dan karena ini online, kalian pun harus mengikuti selayaknya mengikuti pembelajaran biasa. Hadir tepat waktu, mengerjakan tugas tiap waktu yang diberikan, mengikuti pembelajaran. Kalaupun misalnya ada ulangan mengikuti, jika sedang absen atau absensi oleh bu guru, pak guru, atau mungkin oleh PP wali kelas, silakan diisi. Karena kita bisa merekam keberadaan siswa mengikuti pembelajaran adalah dari respon yang diberikan. Sepanjang tidak memberikan respon, maka dianggap kalian tidak mengikuti pembelajaran. Respon itu tergantung nanti Bapak Ibu guru mengambilnya dari mana. Apakah dari link form absen yang diberikan, dari link tugas, atau mungkin hanya sekedar bertanya dan kalian harus memberikan respon. Itu sebenarnya adalah untuk mengetahui apakah kalian benar-benar mengikuti pembelajaran atau tidak. Okay. Jadi yang penting adalah bagaimana memberikan respon terhadap pembelajaran. Jadi jangan sampai nanti kalian tidak mengikuti atau mungkin mengikuti tapi tidak dengan memberikan respon, maka dianggapnya tetap tidak mengikuti pembelajaran. Karena absen pun tentu saja nanti adalah absen atau absensi online. Karena kita tidak melihat untuk secara fisik keberadaan di depan Bapak Ibu guru, tapi hanya melalui perangkat. Mungkin itu yang nanti didiskusikan Pak Apri. Jadi siswa-siswa memang tetap harus bisa menyikapi kondisi ini. Kemudian dan yang terpenting lagi karena ini online adalah tadi selain perangkat tentu saja adalah kuota. Ya, kuota. Nah, kalau misalnya kuotanya ada keterbatasan dan sebagainya, sekolah tidak memberikan subsidi kecuali nanti ada hal-hal tertentu, mungkin seperti tahun kemarin ujian diberikan subsidi. Tapi kalau ibaratnya kalian berangkat sekolah, bensinnya kan beli sendiri. Nah, yang tadinya buat beli bensin sekarang buat beli kuota karena pembelajarannya menggunakan kuota. Ya. Kemudian cari juga kalau misalnya rumahnya kok di sana tidak ada sinyal, ya cari tempat-tempat yang ada sinyalnya. Jadi bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tetap menjaga kondisi agar tetap terhindar dari wabah corona.
Jadi jangan sampai kemudian mencari tempat kumpul bareng-bareng berdesakan, itu sangat tidak aman. Jadi lebih baik cari tempat yang aman, yang nyaman, tetap bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Begitu Pak Afri. Oh iya, masih Bu Dimas. Berarti ini ya Bu Dimas, untuk pembelajaran tatap muka, pembelajaran daring sama ya dengan pembelajaran tatap muka. Artinya satu jam pelajarannya 45 menit ya Bu ya? Ya, untuk pembelajaran tetap 45 menit untuk 1 jam pembelajaran. Khusus di minggu ini, karena nanti kan tinggal hari Kamis, hari Jumat, dan itu merupakan masa adaptasi. Pertama, adaptasi masuk di kelas yang baru. Yang kedua, adaptasi masuk di pembelajaran daring tahap 2 bagi yang kelas 11-12 dan bagi yang kelas 10 adalah pembelajaran adaptasi untuk di SMK Negeri Salomo. Khusus di minggu ini itu 1 jamnya hanya 20 menit. Khusus minggu ini saja, karena kita sambil adaptasi memetakan juga jangan sampai nanti ternyata ada anak-anak yang belum bisa akses dengan baik. Dan harapannya di minggu ini semua masalah terselesaikan. Memastikan bahwa semua siswa bisa mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik. Dan harapannya minggu depan mereka sudah bisa mengikuti penuh sesuai dengan standar struktur kurikulum, yaitu 1 jam pelajaran 45 menit. Begitu. Ya. Baik, udah tahu ya ada di kelas 10. Ini tadi penjelasan dari Bu Dimas selaku kurikulum untuk tahapan pembelajaran jarak jauh itu seperti apa. Nah, jadi ada di kelas 10 nggak usah khawatir, nggak usah takut. Jadi kalau misalnya ada kendala atau hambatan dari sinyal atau kliensi, silakan adik-adik kelas 10 bisa menghubungi wali kelasnya dan nanti akan dicarikan solusi yang tepat. Nah, untuk masa adaptasi ini silakan adik-adik kelas 10 untuk dapat mengoptimalkan piranti di sini, bisa HP, bisa laptop, dan kemudian untuk kuota untuk provider ya yang cocok di daerah tempat tinggal adik-adik kelas 10. Jadi kira-kira dengan menggunakan provider ini ada sinyal atau tidak. Provider di sini misalnya Telkomsel, Indosat, Axis atau SL. Silakan dalam waktu 1 minggu ini ya, Mas, untuk adaptasi. Nah, nanti akan ada link grup kelas yang akan dibagikan oleh kelas. Dan nanti juga dari kelas 10 juga nanti ada survei kesiapan ya Bu ya, survei kesiapan dari segi piranti, dari segi kuota, dari segi dan pokoknya dari apapun lah nanti ada survei. Jadi apa yang dikatakan Bu Dimas itu tidak ada yang sulit, semuanya mudah, asalkan dari hati adik-adik kelas 10 punya niat, punya kemauan, pasti ada jalan keluar. Seperti itu ya Bu Dimas ya. Baik, ada tambahan mungkin dari Bu Dimas? Oh ya, tambahan di grup kelas itu kan ada guru BPPK juga. Ya, jadi betul. Kalau ada masalah-masalah nanti bisa konsultasi, karena di BPPK itu kan tidak ada kelas tersendiri di Betul, Google Form-nya, ya. di Google Classroom-nya. Maka nanti kalau ada masalah-masalah yang terkait dengan apapun yang ada kaitannya dengan SMK Negeri Nusa Wungu, selain bisa konsultasi dengan wali kelas di grup WA, anak-anak juga bisa konsultasi dengan Bapak Ibu guru BPPK yang ada di sana. Sehingga harapannya masalah-masalah, mungkin kalau masalah teknis sudah teratasi, masalah kuota dan lain-lain, tapi mungkin ada masalah lain. Kadang-kadang itu sama orang tua sedang mengerjakan tugas dikira dengan mainan HP. Nah, ini kan mungkin akan menjadi masalah non teknis ya. Ada masalah non teknis dikiranya bocah HP yang baik gitu, padahal kita belajar ya. Belajar. Nah, ini kan perlu konsultasi dengan BP, dengan wali kelas. Dan barangkali nanti orang tuanya juga perlu disampaikan ke orang tua, barangkali nanti diberikan nomor orang tuanya dan sebagainya. Mungkin bisa berkomunikasi sehingga memastikan orang tua juga memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembelajaran ini. Karena kalau tanpa dukungan orang tua, saya rasa kegiatan pembelajaran apapun tidak akan berjalan dengan lancar. Ya, jadi termasuk juga itu tadi sangu yang biasanya diberikan dalam bentuk rupiah untuk sekolah, untuk bensin atau mungkin untuk uang saku, sekarang diganti. Bentuknya adalah untuk kuota. Nah, ini yang menjadi tambahan sehingga nanti anak-anak bisa lebih bersemangat lagi mengikuti pelajaran di SMK ini, bisa menyesuaikan dengan pelajarannya yang saya rasa itu juga berbeda dengan pelajaran waktu di SMP, kemudian juga dengan guru-gurunya barangkali yang teknik mengajarnya juga berbeda, kemudian karakternya mungkin juga berbeda dan sebagainya. Mungkin itu Pak. Baik, tadi Dimas menyampaikannya ada di kelas 10, jadi nanti selain kalau ada hambatan
bisa disampaikan langsung ke wali kelas, bisa lewat grup, atau mungkin kalau ingin lebih enaknya bisa japri ya, atau WA pribadi, atau dengan guru BK-nya. Nanti guru BK juga, guru PPPK nanti juga akan masuk ke dalam grup kelas. Nah, mungkin perlu saya sampaikan juga di sini untuk guru BK-nya ya, untuk yang nanti di kompetensi keahlian teknik intelijen tenaga listrik nanti akan bertemu dengan saya selaku guru BK-nya, saya Pak Fridian. Kemudian untuk teknik kendaraan ringan nanti dengan Pak Teguh. Kemudian untuk nanti teknik pemesinan nanti dengan Pak Solehan. Kemudian teknik ototronik dengan Pak Basirun. Dan untuk akuntansi keuangan dan lembaga nanti akan dengan Ibu Nurhayati. Jadi silakan ada di kelas 10, nggak usah takut, nggak usah malu. Kita open, kita welcome. Kalau memang ada permasalahan atau hambatan silakan disampaikan. Nanti akan bisa dicarikan solusinya secara bersama-sama. Mungkin seperti itu, Bu Mas, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, mungkin kalau kaitannya dengan pembelajaran, karena kita kan sebenarnya hanya memindahkan pembelajaran offline ke pembelajaran online. Ya, jadi semua hal yang terkait syarat, prasyarat maupun syarat pembelajaran offline juga ada di pembelajaran online. Mulai dari KKM misalnya, ya. Anak-anak juga harus tetap mencapai standar KKM minimal ya, standar kriteria pencapaian minimal untuk masing-masing mata pelajaran. Ini nanti akan kita coba share KKM-nya masing-masing mata pelajaran berapa, karena memang berbeda-beda. Terendah itu di 73, ada yang di 75. Nah, ini harus mulai menyesuaikan dari sekarang, sehingga ketika mengikuti pelajaran kita sudah tahu arahnya mau kemana, bukan sekedar mengejar KKM tapi juga penguasaan materi. Kemudian juga nanti ada beberapa mata pelajaran di masing-masing kompetensi kalian yang itu berbeda-beda, ada yang 13, 15, 16 sampai ada yang 17 mapel. Nah, ini kan harus menyesuaikan juga. Nanti itu bisa sambil jalan kita sampaikan. Kalau sudah lihat jadwal sudah tahu sebenarnya saya pelajarannya ada berapa sih, gurunya ada berapa dan sebagainya. Oke. Ini itu. Nanti tetap penekanan kita diproses ya, Bu ya. Iya, kita diproses mencapai hasil terbaik. Oke. Nah, terus ini Bu, kalau kita di tatap muka kan kita juga punya tata tertib ya. Iya. Nah, pasti di pembelajaran online kan kita juga punya tata tertib yang harus ada di kelas 10 ikuti gitu loh. Nah, mungkin nanti untuk tata tertib pembelajaran online bagaimana Bu Mas penyampaiannya ke ada di kelas 10 ini? Ya, kalau penyampaian tata tertib pembelajaran ini nanti bisa, kalaupun misalnya di kegiatan MPLS ini sudah disampaikan, nanti bisa diulangi lagi oleh wali kelas agar siswa itu lebih memahami. Karena kalau kita sudah taat, kita sudah tertib, semua hal akan berjalan dengan lebih nyaman. Ya, setidaknya sama lah kalau offline hadir 15 menit di sekolah sebelum pembelajaran dimulai, itu pun sama. Sebelum pembelajaran dimulai, ya siswa harus sudah standby. Ya, kehadirannya kan di standby itu. Ya, kemudian perangkatnya dan lain-lain, termasuk bagaimana harus absen, kemudian bagaimana harus tadi respon ya, ada respon. Kemudian kalau ada ulangannya diikuti ulangan dan sebagainya. Ini pokoknya prinsipnya kita belajar online itu sama dengan pelajaran offline, bedanya hanya secara online. Itu saja, semua syarat dan prasyarat sama. Ya, hanya bedanya barangkali ketika di sekolah kita harus datang, berangkat, rapi dan sebagainya. Kalau ini kan saat-saat tertentu bisa sambil tiduran di rumah, karena di rumah bisa dengan lebih santai. Nah, ini yang kadang-kadang membuat orang tua merasa anaknya tidak sedang sekolah, padahal itu sedang sekolah. Nah, ya, perlu kerjasama. Oke. Nah, itu adik-adik, intinya yang jelas harus ada komunikasi. Komunikasi dengan orang tua. Jadi perlu ada di kelas 10 sampaikan ke orang tua, Bu, ini loh aku lagi pembelajaran online, bukan main HP. Komunikasi yang kedua dengan sekolah, dalam hal ini ke wali kelas ataupun guru BK. Ya, jadi kalau ada komunikasi yang bagus, jadi nanti pembelajaran ini juga akan memperoleh hasil yang maksimal. Seperti itu, Bu Dimas, ada lagi? Rasanya sudah cukup sih. Ya, nanti kalau ada hal lain akan kita sampaikan lewat wali kelas. Jadi kalau ada info-info terbaru atau info-info yang perlu disampaikan dari sekolah, baik dari kurikulum maupun dari proyek yang lain, itu akan disampaikan yang terutama adalah lewat wali kelas. Karena ketika sudah proses pembelajaran harian, akses terbanyak siswa itu dengan wali kelas. Betul. Gitu. Baik, saya kira seperti itu. Terima kasih Bu Dimas atas waktu dan kehadirannya. Ingat-ingat ya, ada di kelas 10 pembelajaran kita ada pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Cukup
cukup sekian dari saya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan stay at home.